Kompetensi pedagogik menjadi salah satu dari keempat komponen yang perlu dimiliki oleh seorang guru profesional. Penguasaan kompetensi pedagogik memungkinkan seorang guru dapat membuat perencanaan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran dengan baik. Kegiatan pembelajaran sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan juga menyenangkan. Seorang ahli fisika asal Jerman, Albert Einstein, pernah berkata, "Seni tertinggi guru adalah untuk membangun kegembiraan akan ekspresi kreatif dan pengetahuan." Harapannya, guru memiliki seni agar mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan mampu memotivasi dan meningkatkan minat belajar peserta didik, sehingga peserta didik terlibat aktif dan memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Saya adalah seorang guru mata pelajaran fisika di SMA Negeri 4 Bogor. Kurikulum Merdeka sudah diimplementasikan di sekolah sejak tahun 2022 dan mata pelajaran fisika menjadi salah satu mata pelajaran pilihan untuk kelas 11. Saat ini, peserta didik kelas 11 yang memilih mata pelajaran fisika jumlahnya hanya 25%. Hal tersebut menunjukkan rendahnya minat peserta didik untuk belajar fisika. Selain itu, mata pelajaran fisika juga selama ini dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit. Sehingga, sebagai guru mata pelajaran tersebut, saya tertantang untuk menggeser paradigma fisika itu sulit menjadi fisika itu menyenangkan. Dalam rangka menciptakan pembelajaran fisika yang menyenangkan dan sesuai dengan karakteristik peserta didik, saya mengimplementasikan konsep pembelajaran etnopedagogi yang merupakan aktualisasi pembelajaran berorientasi pada penanaman nilai-nilai kearifan lokal. Permainan sondah merupakan permainan tradisional Jawa Barat yang melibatkan aktivitas fisik dan dimainkan secara berkelompok, sehingga mampu melatih kemampuan motorik dan kolaborasi peserta didik. Permainan ini dilakukan pada permukaan datar dengan menggambar pola tertentu. Setiap pemain memiliki gaco, dan sebelum memulai permainan, pemain akan melemparkan gaco ke dalam kotak. Prinsip permainan tersebut memiliki keterkaitan dengan konsep fisika. Oleh karena itu, saya menggunakan permainan sondah sebagai media untuk membantu pemahaman peserta didik kelas 11 mengenai materi gerak parabola. Sebagai implementasi pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya. Hasil asesmen diagnostik menunjukkan bahwa peserta didik memiliki gaya belajar visual, audiovisual, dan kinestetik. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan mengajukan pertanyaan mengenai materi yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian, peserta didik memperhatikan video mengenai beragam gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya, peserta didik memahami makna atau pengertian gerak parabola. Kegiatan selanjutnya, saya sebagai guru memberikan arahan mengenai konsep permainan sondah. Permainan tradisional lompat-lompatan yang dilakukan pada bidang datar yang telah diberi garis pola kotak-kotak. Melakukan permainan tradisional ini tidak membutuhkan peralatan yang mahal. Benda-benda yang sederhana yang mudah ditemukan di sekitar sekolah dapat digunakan untuk bermain. Sebatang kapur digunakan untuk menggambar pola kotak-kotak dalam permainan. Selain itu, setiap orang diwajibkan memiliki gaco. Gaco adalah semacam benda yang ukurannya tidak terlalu besar dan berbentuk pipih. Batu atau pecahan genteng dapat digunakan sebagai gaco. Gaco tersebut digunakan untuk dilemparkan ke dalam kotak yang telah dibuat, dan yang akan menang dalam permainan ini
apabila mampu melewati semua kotak-kotak yang sudah didesain tanpa menyentuh garis. Peserta didik dikelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya, yaitu visual, audiovisual, dan kinestetik. Hal ini berdasarkan hasil asesmen diagnostik di awal. Setelah itu, guru membagikan LKPD kepada kelompok yang nantinya menjadi dasar peserta didik untuk melakukan praktikum gerak parabola dengan bermain sonda. Setelah peserta didik ada di kelompoknya masing-masing, saya menjelaskan sedikit tentang LKPD yang akan dikerjakan. Sebelum anak-anak ke lapangan untuk bermain sonda, anak-anak secara kelompok membuat desain sonda yang akan dimainkan. Setelah desain selesai, anak-anak diarahkan untuk ke lapangan dan kemudian anak-anak bermain sonda di lapangan sambil mencari data untuk menyelesaikan LKPD. Selanjutnya, setelah permainan selesai dan anak-anak mendapatkan data lapangan yang berupa jarak terjauh saat melempar gacor, lama waktu saat sampai ke jarak terjauh, dan konsep besaran lainnya dalam gerak parabola. Setelah permainan selesai, anak-anak kembali ke kelas. Saat di kelas, anak-anak kembali mencari data untuk melengkapi LKPD. Saat melengkapi LKPD, anak-anak dibutuhkan berliterasi dengan gaya belajarnya masing-masing. Untuk anak yang gaya belajarnya audiovisual, mereka dominan berliterasi dengan menonton YouTube tentang gerak parabola. Untuk peserta didik dengan gaya belajar visual, mereka berliterasi membaca artikel tentang gerak parabola. Sedangkan untuk peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, ada yang mencari game yang ada konsep gerak parabola. Setelah semua selesai berliterasi, proses selanjutnya adalah anak-anak mempresentasikan hasil diskusi dan praktikum mereka. Setelah semua kelompok melakukan presentasi, di akhir pembelajaran saya memberikan penguatan materi. Asesmen yang dilakukan adalah dengan membuat checklist penilaian kerja kelompok. Saya melihat hasil kerja kelompok anak-anak dari kerjasamanya, dari hasil diskusinya, dilihat dari ketika mereka diskusi awal hingga presentasi akhir. Saya membuat tabel format penilaian. Selanjutnya, untuk mengetahui peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran, saya menggunakan Google Form untuk melihat kompetensi yang sudah dicapai oleh peserta didik. Dalam proses pembelajaran ini, terlihat peserta didik melakukan kegiatan dengan asyik dan fokus. Bahkan ada 2 siswa yang bercerita bahwa dia tidak pernah bermain permainan tradisional ini dan menjadi pengalaman baru untuk mereka. Saat pembelajaran berlangsung, terlihat peserta didik merasa bahagia dan menikmati proses pembelajaran seperti ini. Dengan konsep belajar sambil bermain, belajar fisika jadi menyenangkan. Ini bisa menjadi alternatif pembelajaran untuk membuat anak-anak mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal.